Bismillahirrahmanirrahim. Ahayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala al-furqan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajrun kabir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika manusia dalam kondisi kesesatan yang berat, penyembahan terhadap patung dan selain Allah semakin banyak, maka diturunkanlah seorang Rasul untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Ketika di zaman jahiliyah, di mana kondisi masyarakatnya carut marut, makanan tidak ada yang jelas mana yang halal mana yang haram, perilaku masyarakat sangat luar biasa rusaknya. Seorang anak mewarisi ibunya, bahkan kalau ada orang yang punya anak selain laki-laki, maka bersedih apakah akan dimasukkan dalam kubur hidup-hidup atau bagaimana. Saat itu di India lebih dari 1 juta patung disembah waktu sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi Athena, Romawi juga cukup mengenaskan karena hukum rimba yang berjalan. Oleh sebab itu, karena kasih sayangnya Allah terhadap umat akhir zaman, diturunkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia membutuhkan petunjuk dan pedoman yang jelas, maka Rasulullah diberi wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa yaitu pada bulan Ramadan di mana Allah menurunkan pada bulan itu yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, dan penjelasan dari sebagian petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika Allah berfirman begitu, menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Itu pada bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Qur'annya sudah full penuh jelas, kalamullahnya sudah jelas, tapi kemudian disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi wahyu Al-Quran itu seluruhnya menggunakan melalui malaikat Jibril. Tidak ada yang melalui keberadaan lonceng, seperti lonceng berbunyi ini, bukan. Tetapi seluruhnya melalui malaikat Jibril. Dan setiap bulan Ramadan senantiasa dicek
oleh malaikat Jibril apa yang telah diturunkan dan apa yang harus dihafalkan oleh Rasulullah untuk laporan kepada malaikat Jibril. Jadi unzila fihil Quran diturunkan sekaligus. Maka dalam bahasa Arab ada kata-kata unzila, diturunkan. Ada yang nuzila, ada yang nazzalna. Kalau nazzala yunazilu diturunkan berkali-kali. Nah ini dari Baitul Izzah ke Rasulullah melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 2-3 tahun. Saat itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia untuk mendapatkan satu panduan yang terbaik. Yahdi lillati huwa aqwam, menunjukkan kepada sesuatu yang paling lurus. Bukan sekedar lurus, paling lurus. Al-Quran itulah. Yang saat itu manusia tidak jauh dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang lebih modern, tapi kesesatannya juga banyak yang lebih modern. Orang-orang yang stresnya jauh lebih banyak di abad modern. Orang-orang yang kadang-kadang bingung untuk mendapatkan panduan dalam kehidupan juga banyak sekali di abad modern ini. Sehingga ada seorang penulis pada abad yang lalu, pada abad 20, Muhammad Qutb menulis buku Jahiliyatu Al-Qarnil Ashrin, kejahiliahan abad ke-20. Sekarang sudah abad 21. Di mana manusia merusak lingkungan sangat luar biasa sehingga terjadi banjir karena lingkungan dirusak. Ketika manusia hubungan antar satu sama lainnya sudah tidak harmonis lagi. Hubungannya hubungan kepentingan, hubungannya hubungan yang tidak didasari kepada saling kasih sayang, maka kalau Allah menurunkan dulu Al-Quran untuk kepentingan jalan yang lurus, maka sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim yang sudah diturunkan kepada kita Al-Quran, seharusnya kita mampu untuk bisa mentadabburi makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Coba bayangkan, kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia membutuhkan tazkiyatun nafas. Orang yang sangat bahagia adalah orang yang membersihkan hatinya. Yang beruntung adalah orang yang bersih. Menurut Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Bahagialah orang-orang yang sudah melakukan pembersihan jiwanya. Ketika seseorang di zaman sekarang bersih jiwanya, hatinya tenang, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada upaya untuk menjelekkan orang, tidak ada upaya untuk menipu orang. Sebenarnya dia menjadi orang yang sangat indah, sangat bersih. Itu kata Al-Quran. Kalau kemudian bahwa Al-Quran bisa membuat ketenangan jiwa, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, idza ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada masyarakat kumpul di suatu masjid, yadhkurunallah, mereka menyebut Allah, dalam lain yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Maka kemudian apa kata Nabi? Nazalat alaihimul malaika, akan turun malaikat dengan membawa rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh satu rahmat dari Allah SWT, sehingga muncul ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, muncul ketenangan, tenang. Kalau ada pengajian tenang. Dibuktikan. Maka idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka fastami'u, dengarkan dengan penuh perhatian. Beda dengan isma'u, kalau isma'u dengarkan.
Tapi kalau istami'u, dengarkan dengan penuh perhatian. Karena yang akan berpengaruh ke dalam diri kita menjadi tenang itu ketika mendengarkan penuh perhatian. Kalau cuma dengarkan saja, ada tilawatul Quran dari masjid, kita mendengarkan dari rumah, dari dapur, mendengarkan begitu saja tidak akan ada pengaruhnya. Al-Qur'annya menunjukkan fastami'u lahu. Dan bukan sekedar fastami'u lahu, wa ansitu, curahkan perhatiannya. La'allakum turhamun, pasti kamu sekarang akan mendapatkan kasih sayang. Di antara kasih sayang itu ada ketenangan. Ketika dalam kondisi gundah gulana, banyak problematika, maka kita baca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran, akan ada rasa tenang tersendiri dalam kehidupan. Inilah Al-Quran yang sangat dibutuhkan ketika di zaman modern, di mana manusia-manusia banyak yang sudah tidak peduli dengan dirinya, dengan masyarakatnya, terhadap lingkungannya. Maka rusak sekali lingkungan sekarang ini karena penghancuran terhadap hutan. Kemudian pembuangan sampah seenaknya. Diangkanya bahwa kalau kita membuang sampah seenaknya tidak berdosa. Jangan dianggap bahwa kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya jangan dianggap tidak berdosa. Berdosa kalau kita membuang sampah seenaknya. Apalagi kalau sampah-sampah itu membuat gotnya macet, membuat penyebab banjir, maka sangat berdosa. Oleh sebab itu kita lihat dalam Islam, kalau kita memperhatikan Al-Quran, sangat mempedulikan terhadap lingkungan. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersabda, pada suatu saat bersabda, engkau mati sah, bila kiamat terjadi. Kiamat terjadi, artinya matahari sudah terbit dari barat. Engkau mati sah. Wa fi yadi ahadikum fusaila, di tangan kamu sekalian ada bibit kurma. Ini istata'a ayyaghrisaha falyaghrisha. Hendaklah kalau bisa menanamnya, tanam, padahal mau kiamat. Padahal kurma itu kalau ditanam belum tentu 5 tahun berbuah. Tetapi ketika ada bibit kurma di tangan, hendaklah segera ditanam walaupun sudah menjelang kiamat. Apalagi kiamat masih kita tidak tahu lamanya berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi. Kita kurang tidak tahu. Yang penting pasti akan datang. Kemudian kita banyak bibit, tanah kosong dan seterusnya kita biarkan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang namanya ihya'ul mawat. Kalau ihya'ul mawat itu ada tanah kosong dihidupkan, itu ihya'ul mawat. Tapi kalau ada laut dipagar, itu bukan ihya'ul mawat. Bukan. Tapi ihya'ul mawat menghidupkan tanah yang tidak digunakan. Kalau dalam syariat Islam, kalau ada tanah nganggur 3 tahun, maka harus diambil pemerintah untuk digunakan. Asalnya begitu. Maka tidak boleh ada tanah yang tanpa pohon. Karena ketika dalam Islam, kita perhatikan mengapa disebutkan banyak sekali untuk menghidupkan. Karena wasta'amarukum fiha, perintah untuk memakmurkan bumi dengan menanam sebagai khalifah di bumi ini, maka diperintahkan untuk bagaimana menanam pohon. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam lingkungan hidup, ketika kita seorang muslim menanam pohon, katakan pohon mangga di depan rumah, bukan sekedar pahala saja yang mengalir, oksigen yang dikeluarkan dari daun-daunannya ketika siang hari, itu akan menjadi pahala bagi kita. Ketika ada bunganya dimakan burung, sudah sedekah dari kita. Ketika ada buahnya, kemudian ada yang nyambit, sedekah kita. Apalagi kalau kita sempat untuk mengambil buahnya, kemudian dibagikan, sedekah luar biasa. Jadi itu perintah. Tidak boleh memotong pohon seenaknya. Diperintahkannya untuk menanam. Nah, ini lingkungan. Karena problematika kehidupan sekarang ini diantaranya adalah problema lingkungan.
Yang kedua, problema yang paling besar adalah problema kehidupan bersosial, bermasyarakat. Sekarang banyak yang nafsi-nafsi, tidak peduli. Sampai ada orang yang beberapa hari tidak makan, tetangganya tidak peduli. Yang seharusnya dalam Islam, kalau kita berumah tangga, ada rumah, maka sekeliling kita harus lihat, adakah di sekeliling kita janda-janda tua yang tidak ada yang memberi makanan? Adakah orang-orang yang terlantar? Itu kewajiban kita. Karena fi ayyi ardin tato, di bumi manapun kita berpijak, maka kita mas'ul di Islamnya. Kita punya tanggung jawab untuk kesekelilingannya agar mereka itu bisa memahami Islam, mengenal Islam, mengamalkan Islam. Asalnya itu termasuk di dalam kehidupan sosial. Dan ketika Bapak Ibu yang saya muliakan, masyarakatnya penuh dengan kondisi stres. Ya, stres itu kalau di kota-kota besar, kalau rata-rata 10 orang itu ada yang mengatakan 8 orang itu stres. Artinya orang stres banyak. Orang kota kalau ke kantor stres, tentunya bertingkat-tingkat. Ada yang stres semua, nggak jelas, ada yang stresnya berat sekali. Tapi mayoritas stres. Ketika kondisi seperti itu, Bapak Ibu saya muliakan, kita sangat membutuhkan Al-Quran. Kita butuhkan. Karena Al-Quran diturunkan yang disebut di dalam Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari sebagian ayat-ayat Al-Quran itu sebagai penyembuh, bukan obat. Beda antara obat dengan penyembuh. Al-Quran menyebutnya shifa. Kalau obat itu dawa bahasa Arabnya. Tapi menggunakan shifa. Shifa itu penyembuh. Penyembuh itu tidak harus minum obat. Tidak harus. Tetapi ketika kita baca Quran, kita mendengar kemudian muncul ketenangan, itu juga bisa mempercepat kesembuhan. Ketika malam hari tahajud membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang kena kanker, kemudian tahajudnya betul-betul khusyuk, bisa sampai 1 jam, 2 jam untuk tahajud, maka akan segera hilang insya Allah kankernya. Dan sudah dilakukan penelitian terhadap orang-orang yang kena kanker, kemudian mereka diatur agar tahajudnya setiap malam itu 2 jam. Setelah dilakukan dengan baik, ternyata banyak berkurang dan ada yang sembuh secara total. Karena ketenangan jiwa, kesehatan jasmani rohani. Karena hakikatnya kesehatan kita itu banyak disebabkan terganggu oleh aspek dari dalam. Karena kebencian, karena kemarahan, karena dengki, karena senantiasa melakukan adu domba. Itu yang menyebabkan manusia akan banyak penyakit dalam dirinya. Seorang yang dengki tidak pernah akan sehat. Seorang yang senantiasa membenci orang lain tidak pernah akan sehat dalam artian yang sebenarnya. Dan itu Al-Quran. Maka dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang mukmin, jauhilah ijtanibu katsiran minadh-dhanni, dari su'udzan, dari berbagai macam prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah bisa dosa dan menyebabkan ketidaktenangan. Mengapa hadis menguatkan Al-Quran tidak boleh hasud? Surat Al-Hujurat itu, Bapak Ibu saya muliakan, Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Artinya manusia muslim itu seperti satu kamar, satu orang. Punya privasi, gak boleh diganggu oleh orang lain. Tetapi walaupun sekamar-sekamar kita masing-masing, tetapi diikat dalam suatu rumah besar,
rumah keislaman. Sehingga ada hak-hak pribadi yang nggak boleh diganggu. Riba diharamkan dalam Islam karena mengganggu hak orang lain. Mengambil hak orang lain, mengambil hartanya, mencuri hartanya, mengkorupsi dan seterusnya. Itu sangat berat hukumnya dalam Islam. Maka dalam Al-Hujurat itu, kalau kita tekuni, sebenarnya salah satu upaya untuk menjadikan hidup ini menjadi aman, tentram, nyaman, karena punya privasi tetapi tetap dalam ikatan keislaman kita. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ketika banyak manusia yang penyakit jiwa, banyak manusia yang kena penyakit sosial, ketika banyak manusia kena penyakit jasmani dan rohani, maka sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu perlu kita baca, kita tadabburi, kita renungkan. Dengan merenungi dan mentadabburi ayat-ayat, kita akan mendapatkan saripati yang indah yang bisa menjadi penyembuh bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.